prestasi spiritual SD Anak Soleh Full Day. Sukma Dewi Awalia Reforma. Susunan acara pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama yakni pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, kelima prosesi penghargaan siswa prestasi spiritual, keenam pengumuman siswa teladan semester ganjil, dan yang terakhir penutup dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan pembina KBDK SD Anak Soleh Full Day oleh Ustadz Haji Deden Zainal Abidin SHI MPDI, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengawas pesantrenan, Bapak Ibrahim Ali, juga Kepala TK, Ibu Hena Istihayu, SPG, Ibu Rizka. Alhamdulillah Ibu Rizka baru selesai mengerjakan tesis, ya, sehingga beliau sudah menyelesaikan tugas akhirnya di S2. Beliau mendapatkan gelar magister dengan peringkat luar biasa, nilainya A, ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Rizka. Sama Rizka juga orang desa, tapi kalau Allah menghendaki bisa juga gitu ya. Sehingga semangatnya berikan motivasi kepada anak-anak. Kalau kita bisa, saya bisa, Anda juga bisa. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita semuanya disarjana semuanya kemudian hari, amin. Ya Rabbi. Kabupaten Malang, PR yang cukup besar sekarang adalah usia SD masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran, bahkan usia SMP. Sehingga teman kami diminta bantuan dari Bapak Bupati untuk membuat perumusannya, dan saya diminta tolong untuk temannya masukan-masukannya. Dan ternyata kalau di tempat lain mungkin baca Al-Quran masih jadi kendala, tapi di SD Anak Soleh kelas 5 100% sudah bisa baca Al-Quran semuanya. Tepuk tangan dong buat SD Anak Soleh Full Day. Setelah bisa baca Al-Quran, bagaimana murid SD Anak Soleh harus terbiasa tadarus setiap harinya, ya. Tidak hanya membaca, Pak Nanang, alhamdulillah di kelas 5 ini sudah banyak yang hafal juz 30, Pak Nanang. Nah, bahkan dengan terobosan penemuan-penemuan yang ada, sangat mungkin kalau sekarang kelas 5, maka sebentar lagi nanti kelas 4, gak usah nunggu kelas 5, harus sudah bisa baca Al-Quran semuanya. Siap ya saya? Dan nanti kelas 3, kelas 2, kita memasang target penanganan di tahun ini, mudah-mudahan kelas 2 naik kelas 3 sudah bisa baca Al-Quran. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kenapa? Ilmu Allah itu banyak.
Kalau lulus SD baru bisa baca Al-Quran, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Begitu. Sehingga walaupun kita bukan MI, kita SD, mudah-mudahan secara keilmuan kita sama harus bisa, kompetensinya dapat. Kenapa? Orang yang berkedok agama, orang yang mengatasnamakan agama, maka sasarannya adalah mereka orang Islam tapi tidak tahu keislamannya. Sehingga apa? Mudah-mudahan dengan sistematis belajar agama Islam yang benar, di Desa Sitiharjo umat Islamnya keilmuannya bagus, toleransinya juga bagus, tidak hanya prestasi akademik tapi juga prestasi spiritual, sosial, dan prestasi minat bakat yang menjadi ciri khas SD Anak Soleh bisa kita wujudkan. Allahumma. Artinya apa? Potensi anak itu luar biasa, tergantung kita mau diapakan anak-anak yang istimewa ini. Tentunya selalu memperhatikan mana kemampuan tinggi, mana kemampuan sedang, mana kemampuan bawah. Sehingga apa? Berprestasi harus, depresi jangan. Sehingga ciri khas anak soleh ini memperlakukan anak sesuai kemampuannya. Yang penting sistemnya kita rombak, sistemnya kita sempurnakan menjadi sistem pesawat semuanya. Kalau sudah sistem pesawat, mau lari, mau jalan nyantai, bahkan duduk manis, tetap nyampe Jakarta hanya butuh waktu 1 jam. Ya, ini mudah-mudahan nih, walaupun kurikulum terus berubah di dunia pendidikan, jangan penting bagaimana kita mentransfer keilmuan lalu diaplikasikan sesuai kearifan lokal. Saya yakin aturan pemerintah bukan untuk membebani kita, bukan untuk mengekang kita. Aturan pemerintah adalah untuk adanya standar nasional dengan wilayah yang cukup luas. Kalau kita sebagai pendidiknya tidak mau belajar, tidak mau terus menggali ilmu, sangat mungkin hal sepele pun dianggap masalah besar. Kalau bisa di SD Anak Soleh, masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita anggap tidak ada. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Tawakal kepada Allah, jadikan teladan diri kita untuk santri-santri kita. Dan alhamdulillah kita mulai Pananang dari para gurunya. Kita menyuruh anak-anak hafalan, gurunya ikut hafalan. Kita nyuruh anak-anak murojaah, gurunya murojaah setiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya keteladanan dari kita semuanya, harapan kita anak-anak harus lebih hebat dari kita, anak-anak harus lebih soleh dari kita, anak-anak harus lebih sukses dari kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lembaga ini sangat-sangat luar biasa. Bahwa dari tahun saya di Sitiharjo, saya dulu adalah kecilnya di Sitiharjo sampai lulus SD, itu tidak ada musola, tidak ada masjid, tidak ada, semuanya tidak ada. Bahwa kami dari waktu itu pendatang di Sitiharjo adalah banyak muslim, karena muslim semua datang sini nyaris tidak ada sholat, tidak pernah diajari dan sebagainya. Sampai saya beruntung semuanya, karena anak kita ini kelas 5 sudah hafal Al-Quran. Tepuk tangan tuh. Bahwa pendidikan seperti ini saya kabul hanya di tempat ini. Kenyataan bahwa di lembaga-lembaga yang lain, bawahan saya, di atas bawah koordinasi saya tidak ada yang sendiri. Bangunannya luar biasa, tempatnya sangat-sangat memuaskan. Bahkan yang luar biasa lagi, anak-anak yang sekolah di sini dijemput, Bu ya. Nggak ada yang jemput yang lain-lain. Bapak Ibu bingung mengantarkan anaknya. Kalau di sini luar biasa, saya akui. Dan nantinya mudah-mudahan ini bisa bersaing dengan lembaga yang lain di kabupaten. Bukan
bukan di Sumber Pancing. Kalau Sumber Pancing di sini sudah unggul, ya. Kemudian, makanya saya harapkan nanti karena kegiatan lomba untuk anak-anak MIPA dan sebagainya itu adalah kelas 4-5. Karena ini situasi pandemi tidak bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti wakil kecamatan Sumber Pancing datang dari tempat ini. Ya, semuanya di sini, guru-gurunya, pengurusnya, Pak Mudir, ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf saya tidak bisa menunggu Bapak Ibu semuanya karena suatu kesibukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai oleh Allah ini punya SD Bunde sama PAUD anak soleh. Ini aset Desa Sitiarjo ini luar biasa. Kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini telah menyempatkan hadir dalam acara pembagian rapot dan penghargaan prestasi spiritual bagi anak-anak kita yang alhamdulillah dari minggu-minggu kemarin sudah menyelesaikan tuntas jilid dan banyak yang sudah menyelesaikan tuntas tahfidz. Tepuk tangan untuk kita semua. Hasilnya cukup memuaskan baik di bidang akademik maupun di bidang spiritual, sosial, macam apa saja Bapak Ibu. Spiritual itu tahfidz, kemudian jilid umi. Nah, sekarang sudah bukan jilid umi lagi, tapi tadarus sudah lewat jilidnya kan, sudah tuntas ya. Kemudian yang ketiga murojaah. Yang terakhir sholat 5 waktu. Hadirin yang kami hormati, inilah siswa-siswi berprestasi bidang spiritual kebanggaan kita yang telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 SD Anak Soleh Fulde. Ananda Abdul Halim, putra dari Bapak Muhammad Masyur dan Ibu Fitri Kristanti, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Adila Citra Auliasari, putri dari Bapak Wisnu Adi dan Ibu dari Prastika, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Ahmad Irsyadul Ghafirin, putra dari Bapak Rika Haryanto dan Ibu Nur Khadijah, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 9 tahun. Ananda Alisa Putri Wilujeng, putri dari Bapak Suhari Mulyono dan Ibu Diana Puji Astuti, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Anastasia Dwi Pratiwi, putri dari Bapak Suwanto dan Ibu Seka Hari Yudiana, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Dulcea Gabriela Nurain, putri dari Bapak Resto Wijaya dan Ibu Hidya Garbaya Nurain, dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 10 tahun. Ananda
Kalista Prisca Hermawan dengan putri dari Bapak Agus Hermawan sarjana teknik dengan Ibu Eli Dwi Darmayanti SSI dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid pada usia 10 tahun. Ananda Deviya Yasari, putri dari Bapak Waryono dan Ibu Suryani dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid pada usia 10 tahun. Ananda Firsa Raditya Lafid, putra dari Bapak Seril Christopher Lafid dan Ibu Mudianah Dwi Disnawati dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid dan tugas tahfidz juz 30 pada usia 12 tahun. Ananda Galia Agung Setiawan, putra dari Bapak Mau Zubaidi dan Ibu Dia Esko Praptaningtyas dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid dan tugas tahfidz juz 30 pada usia 10 tahun. Ananda Hafiz Nur Hakiki, putra dari Bapak Mushabib dan Ibu Halia dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Julia di Pulau Adi Santoso, putra dari Bapak Joko Santoso dan Ibu Megawati dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Muhammad Aidil Adha, putra dari Bapak Anwar bin Hatib dengan Ibu Husnul Fatimah dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Muhammad Rafiul Ula, putra dari Bapak Almarhum Samutriadi dan Ibu Titi Endawati dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 12 tahun. Ananda Muhammad Syahrul Ramadhani Ardiansa, putra dari Bapak Sujarwanto dan Ibu Wahyu dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid dan tugas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Natasha Putri Rahayu, putri dari Bapak Suhari Mulyono dan Ibu Yahudi Astuti dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Mary Alfitria Dewi, putri dari Bapak Natyo Adi Wanrikto dan Ibu Siti Rahma dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Reza Fatul Rasulullah, putra dari Bapak Omang Gubernur SPD dan Ibu Dede Hamidah SPD dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Salsabila Mutiasari, putri dari Bapak Supranto dan Ibu Rukmaina dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Somalia Alzena, putri dari Bapak Ahmad Mustomi dan Ibu Dewi Istanti dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 10 tahun. Ananda Safa Aprilia Yuwanti, putri dari Bapak Sudianto dan Ibu Khalia Wahyu Hanifah dengan prestasi telah menyelesaikan tugas jilid pada usia 12 tahun. Ananda Tisa Wiyata Madani, putri dari Bapak Almarhum Sugari dan Ibu Sri Ningsi dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Fian Aldiansah Pratama, putra dari Bapak Yosef Ari Pianto dan Ibu Andi Sri Wahyuni dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 10 tahun. Ananda Yoga Wahyudi Dilansyah, putra dari Bapak Sumbara dan Ibu Suhariswati dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Ananda Yuyun Fitriani, putri dari Bapak Waldianto dan Ibu Yayu Sri Wahyuni dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 10 tahun. Ananda Saya Hoirul Wasriki, putra dari Bapak Sania Nyono dan Ibu Eda Sri Wiandayani dengan prestasi telah menyelesaikan tuntas jilid dan tuntas tahfidz juz 30 pada usia 11 tahun. Kami ucapkan
mengucapkan selamat kepada Ananda. Semoga ilmu dan prestasi yang didapat bermanfaat di dunia juga di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah bersemangat tanpa lelah untuk menampingi anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya, para guru dan para orang tua tetap bersinergi untuk mencetak generasi-generasi Qurani yang lebih hebat lagi untuk kedepannya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.